Kapan nikah? Kok gak nikah-nikah? Aku sering mendengar ucapan semacam itu. Apalagi menjelang hari Lebaran, serasa telinga ini panas kebakaran mendengar ucapan itu. Karena aku belum menikah, sepanjang hidupku. Aku sudah menjalin hubungan pacaran mungkin lebih dari 10 kali. Namun, di antara wanita-wanita itu, tidak ada yang bisa meyakinkanku untuk menikah. Karena bagaimanapun, menikah bukanlah sekadar soal menikah, tetapi juga dengan siapa aku akan menikah. Itulah yang selalu aku pertimbangkan. Sejak usiaku 20-an, aku sering menghabiskan beberapa bulan bahkan beberapa tahun sendirian, kadang-kadang merasa kesepian. Ketika aku memasuki usia yang seharusnya siap menikah, sebenarnya aku merasa biasa-biasa saja dengan keadaanku yang sendirian. Namun, omongan dari orang-orang di sekitarku mulai memengaruhi aku. Mereka bertanya, usia kamu udah matang, punya pekerjaan, kenapa kamu belum menikah? Pertanyaan semacam itu terus-menerus menghantui aku, hingga pada akhirnya, aku yang awalnya merasa baik-baik saja mulai merasa kesepian. Jika kamu merasakan sama sepertiku, mungkin langkah pertama yang harus dilakukan adalah belajar untuk menjadi sendirian. Mengapa? Karena dari pengalaman yang aku alami, kesendirian bisa jadi sebuah anugerah yang besar, sebuah kesempatan untuk kita tumbuh dan mungkin menyembuhkan luka-luka kita di masa lalu. Jika kita memanfaatkan kesendirian dengan baik, itu bisa menjadi pembelajaran yang berharga. Namun, jika tidak, kita hanya akan membuang-buang waktu. Seringkali, kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif, seperti berselancar di media sosial, bermain game, atau menonton film, bahkan film porno. Atau bahkan terlalu obsesif dengan klub sepak bola seperti aku yang kecanduan MU. Semua ini dilakukan hanya untuk mengurangi rasa sakit yang kita rasakan. Secara sederhana, kita melarikan diri dan mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan jika kita memiliki kontrol dan tidak mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang tidak bermanfaat, kadang-kadang kita malah jatuh ke dalam perangkap lain, yaitu teman yang toksik atau bahkan mencari pasangan yang toksik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena biasanya, kita tertarik dan menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, baik itu secara mental, emosional, spiritual, atau bahkan mungkin ekonomi. Jika kamu memiliki masalah dengan kesehatan mental, stabilitas emosional, atau kegiatan ibadah spiritual yang kurang, ditambah lagi dengan masalah ekonomi, maka cenderung kamu akan tertarik pada orang-orang dengan masalah serupa atau bahkan mereka yang lebih buruk. Jadi, ya, belajarlah untuk menjadi sendirian. Gunakan waktu sendirianmu untuk menyembuhkan mentalmu, menstabilkan emosionalmu, dan rajin beribadah. Lalu, setelah itu semua, baru kamu fokus pada urusan materi, karena ketika kondisi internal kita mental, emosi, dan spiritual stabil, mencari uang menjadi lebih mudah. Jika mental, emosi, dan spiritualmu tidak baik, meskipun kamu memiliki pasangan, kamu akan tetap merasa kesepian. Jadi, lebih baik berfokus untuk memperbaiki dirimu sendiri. Lakukanlah perbaikan diri atau yang disebut self-improvement. Mengapa? Karena ketika kita sudah berusia 30-an, kita sudah memiliki sistem yang terakar di hati, pikiran, dan jiwa kita. Tujuan dari self-improvement ini adalah untuk merubah sistem tersebut menjadi lebih baik. Ketika sistem dan diri kita sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, kita akan bisa menarik orang-orang yang sejalan dan berkualitas dengan kita. Kita bisa mendapatkan pasangan yang bagus, yang tentunya orang-orang baik di usia yang sama menjadi langka. Selain itu, dengan memperbaiki sistem dan diri kita, kita bisa membuka peluang atau kesempatan baru dalam hidup kita. Tentunya, di usia 30, sangat berat untuk merubah semua kebiasaan kita dari dulu. Tetapi, meskipun berat, meskipun menjadi seorang ayah yang baik, tenang, maskulin, dan penuh kebijaksanaan, cobalah untuk mulai membaca buku. Jika bahasanya terlalu berat, kamu bisa mulai dengan membaca yang ringan-ringan dulu, yang bisa kamu cerna. Rekomendasi saya, kamu bisa membaca buku 7 Habits of Highly Effective People terlebih dahulu. Saya membacanya dalam bahasa Inggris, tetapi saya tahu ada versi dalam bahasa Indonesia juga. Buku ini sangat bagus dari halaman pertama sampai halaman terakhir, dan cocok untuk dijadikan pondasi dalam merubah hidup kita. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah terbiasa sendirian, belajar berdamai, proses penyembuhan sudah berjalan menuju kesuksesan, bahkan mungkin sudah mengalahkan iblis yang ada di hati kita, maka kita akan menjadi seseorang yang dibutuhkan, bukan yang membutuhkan.
Mungkin terdengar klise, tapi karena kita sudah menjadi orang yang memiliki nilai, value, maka kita akan dicari dan dibutuhkan. Pernah dengar kata-kata ini? Hanya wanita, anak-anak, dan peliharaan yang bisa dicintai tanpa syarat. Meski tidak sepenuhnya benar dari pengalaman saya, perkataan tersebut memiliki kebenaran. Jadi, jika tidak ada orang yang bisa mencintai laki-laki tanpa nilai, value, lalu siapa yang akan mencintai kita? Ya, diri kita sendiri. Simpel, bukan? Cintailah dirimu sendiri sebelum kamu mencari orang lain. Kita bisa fokus pada diri kita, belajar keterampilan baru, meningkatkan kompetensi, sehingga kita akan merasa telah naik ke tingkat yang lebih baik dari sebelumnya. Kita akan menemukan tujuan hidup yang membuat kita tidak akan terjebak dalam kesepian. Sekarang, jika kamu sedang dalam hubungan dengan wanita yang sangat cantik, saya bisa pastikan bahwa dari waktu ke waktu, dia akan terus menguji kamu untuk memastikan apakah kamu adalah laki-laki yang hebat seperti yang dia harapkan, atau setidaknya memiliki potensi untuk menjadi orang yang hebat. Jika tidak, dia mungkin tidak akan serius, bahkan bisa menjadi toksik dan membuat hubungan menjadi neraka. Ini cukup menyebalkan. Lanjut ke langkah selanjutnya, belajar mengelola emosi di usia 30-an. Pasti akan banyak hal yang membuat kita emosi, lebih banyak dari saat kita masih 20-an. Oleh karena itu, penting bagi kita, laki-laki, untuk dapat mengontrol emosi kita. Mungkin ada di antara kita yang cenderung emosional dan sensitif, itu tidak masalah, yang penting adalah kita dapat mengontrol emosi kita, bukan membiarkannya menguasai kita. Jadi, kita masih tetap bisa merasakan emosi, hanya saja kita belajar untuk mengontrol atau setidaknya belajar untuk mengontrol respons kita. Kita tidak langsung bereaksi sesuai dengan emosi kita saat sesuatu terjadi. Kita harus tetap tenang dan bijaksana dalam mengatur reaksi kita. Orang-orang kadang bisa merasakan ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, terutama perempuan, karena mereka secara intuitif peka terhadap perubahan emosi seseorang. Jadi, belajarlah untuk mengontrol emosi kita, karena jika kita tidak dapat mengendalikan emosi kita, orang-orang di sekitar kita, termasuk pasangan atau anak-anak kita, tidak dapat bergantung pada kita. Sebelum saya tutup, ada tambahan dari saya yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, tapi mungkin ada beberapa di usia 30-an yang belum memiliki, yaitu keterampilan dasar dalam bersosialisasi. Jadi, jika kamu belum memiliki itu, belajarlah. Dan jika kamu sudah punya, tingkatkan lagi. Sekali lagi, ingatlah bahwa kesepian bisa menjadi anugerah besar. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menemukan video ini berguna, silakan like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Bagikan juga pengalaman kamu di usiamu tentang pernikahan di kolom komentar. Aku sangat menantikan untuk membaca cerita dan pengalaman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah luar biasa dan terus berkembang.